Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah, NIM E1E019326. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan awal hingga akhir dari mata kuliah penelitian kualitatif sebagai tugas UAS saya. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang penelitian studi kasus. Pengertian studi kasus diartikan juga sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang, atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Kemudian yang kedua, tujuan. Secara umum, tujuan penelitian studi kasus yaitu yang pertama menggambarkan situasi individu, yang kedua mengidentifikasi masalah utama dari kasus yang diteliti, yang ketiga menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang terakhir merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Kemudian karakteristiknya. Yang pertama, menempatkan objek peneliti sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Yang terakhir, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Kemudian pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama purpose sampling dan snowball sampling. Kemudian pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri juga direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada akhir penelitian laporan. Kemudian cara memandang fakta. Kualitatif. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Sedangkan kuantitatif, penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Penelitian harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Kemudian pengumpulan data. Kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada suatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Kemudian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangka instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian macam metode. Kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, histori, dan grounded teori. Kemudian kuantitatif menggunakan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Selanjutnya tujuan penelitian. Kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan diri, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel,
menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Di sini teknik pengumpulan data yang pertama adalah teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran tingkah laku anak dan interaksi anak dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, interview. Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Kemudian kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan catatan. Pemeriksaan catatan atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa suara, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Jadi pelapor analisis isi adalah Harold de Lasswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Adapun tujuan dari analisis isi antara lain yang pertama menggambarkan karakteristik pesan, yang kedua menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Kemudian proses penelitian analisis konten. Yang pertama penetapan desain atau model penelitian, yang kedua pencarian data pokok atau data primer, dan yang terakhir pencarian pengetahuan kontekstual. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian etnografik. Pengertian penelitian etnografik adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Kemudian tujuan penelitian etnografi adalah untuk menggambarkan budaya atau struktur dengan serinci mungkin, termaksud bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum.